Apakah HP ini sudah rilis di Indonesia? Pertanggal 1 Februari 2026, Redmi Turbo 5 Max baru saja resmi diluncurkan di pasar asalnya, Tiongkok, pada 29 Januari 2026. Untuk pasar Indonesia, belum ada tanggal rilis resmi yang dikonfirmasi oleh Xiaomi Indonesia. Berkaca pada pola tahun-tahun sebelumnya, seri Turbo sering kali masuk ke pasar global, termasuk Indonesia, dengan nama lain. Kemungkinan besar di bawah bendera Poco, sebagai penerus seri Poco F-Series, mungkin Poco F8 atau F8 Pro. Jika melihat jadwal biasanya, versi global ini diprediksi akan hadir sekitar kuartal kedua 2026, April-Juni. Namun, bagi para antusias yang tidak sabar, kehadiran unit ini di pasar internasional sudah menjadi topik hangat yang sangat dinanti. Dunia smartphone kembali dibuat heboh di awal 2026 ini. Xiaomi melalui sub-brand Redmi seolah ingin mendefinisikan ulang apa itu ponsel menengah rasa flagship dengan meluncurkan Redmi Turbo 5 Max. Tidak tanggung-tanggung, ponsel ini hadir dengan spesifikasi yang membuat kompetitor di kelas harganya terlihat usang seketika. Fokus utamanya jelas, daya tahan baterai yang absurd dan performa chipset generasi terbaru. Jika Anda adalah pengguna yang lelah membawa power bank atau gamer yang menginginkan performa rata kanan tanpa harus menjual ginjal, Redmi Turbo 5 Max mungkin adalah jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Mari kita bedah tuntas kehebatannya. Desain dan build quality, kokoh dan elegan. Meski membawa baterai berukuran monster, Redmi Turbo 5 Max berhasil menjaga profilnya tetap ergonomis. Ponsel ini memiliki ketebalan sekitar 8.2 mm, sebuah pencapaian teknik yang luar biasa mengingat kapasitas baterainya. Xiaomi menggunakan struktur cushioning armor terbaru yang memberikan perlindungan ekstra terhadap benturan. Material yang digunakan adalah perpaduan kaca di bagian depan dan belakang dengan rangka aluminium yang solid. Salah satu nilai jual utama dari sisi durabilitas adalah sertifikasi IP69K. Ini bukan sekedar tahan air biasa, IP68, tetapi juga tahan terhadap semprotan air bertekanan tinggi dan suhu tinggi. Desain modul kameranya terlihat futuristik namun tidak berlebihan, dengan aksen deko cincin yang memberikan kesan premium. Tersedia dalam varian warna Auspicious Cloud White, Ocean Blue, dan Shadow Black yang memiliki finishing matte sehingga tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Layar, display, visual 1.5K yang memanjakan mata. Beralih ke sektor visual, Redmi Turbo 5 Max dibekali panel OLED 6.83 inci yang luas. Layar ini bukan panel sembarangan, melainkan mendukung resolusi 1.5K atau 2772 piksel yang menawarkan ketajaman di atas rata-rata panel 1080p, namun lebih hemat daya dibanding layar 2K. Fitur utamanya meliputi refresh rate 120 Hz adaptif untuk scrolling dan gaming super mulus, kecerahan puncak 3500 nits, menjamin layar tetap terbaca jelas, bahkan di bawah terik matahari pantai Indonesia, dukungan HDR10 Plus dan Dolby Vision, menjadikan pengalaman menonton Netflix atau YouTube serasa di bioskop mini. Teknologi 3840 Hz PWM dimming yang sangat aman untuk mata, mengurangi kelelahan saat penggunaan di kondisi minim cahaya. Bezel di keempat sisinya dirancang sangat tipis dan simetris, memberikan rasio screen to body yang impresif dan pengalaman visual yang imersif. Performa dan hardware, debut Dimensity 9500S. Inilah jantung dari sang monster. Redmi Turbo 5 Max menjadi salah satu perangkat pertama di dunia yang ditenagai oleh chipset MediaTek Dimensity 9500S. Dibangun dengan fabrikasi 3 nanometer generasi terbaru, chipset ini menawarkan lompatan performa yang signifikan dibanding pendahulunya. Secara teknis, Dimensity 9500S memiliki konfigurasi octa-core dengan prime core Cortex X9250 yang berlari kencang hingga 3.73 GHz. Apa artinya bagi pengguna? Gaming, game berat seperti Genshin Impact atau Zenless Zone Zero dapat dilibas dengan setting rata kanan atau highest 60 fps tanpa stuttering yang berarti.
multitasking, dengan opsi RAM LPDDR5X hingga 16 GB dan penyimpanan UFS 4.1 hingga 1 TB, membuka puluhan aplikasi sekaligus atau memindahkan file besar terasa instan. Suhu, sistem pendingin Ice Shield Circulation Pump seluas 5.800 mm persegi memastikan ponsel tetap adem meski digeber performa maksimal dalam waktu lama. Kamera, foto dan video, lebih dari cukup untuk kelasnya. Meski berfokus pada performa, sektor kamera tidak dianaktirikan. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel Sony Light Fusion 600 atau setara di beberapa region dengan bukaan 1.5 yang sangat besar. Sensor ini dilengkapi dengan OIS atau Optical Image Stabilization untuk hasil foto malam yang cerah dan video yang stabil. Kualitas fotonya menunjukkan dynamic range yang luas dan reproduksi warna yang natural berkat tuning dari Xiaomi ISP. Untuk perekaman video, ia sanggup merekam hingga resolusi 4K 60 fps dengan stabil. Namun, ada sedikit kompromi di sini. Lensa pendampingnya hanyalah ultrawide 8 megapiksel yang tergolong standar dan tidak ada lensa telefoto khusus. Ini wajar mengingat harganya, namun bagi pecinta fotografi zoom jarak jauh, ini mungkin menjadi catatan. Kamera depan 20 megapiksel sudah cukup mumpuni untuk selfie tajam dan video call jernih. Baterai dan pengisian daya, sang raja stamina. Ini adalah fitur headline yang membuat semua orang menoleh. Redmi Turbo 5 Max menanamkan baterai berteknologi SiC atau silikon karbon berkapasitas 9.000 mAh. Bayangkan skenario ini. Anda bisa menggunakan ponsel ini secara intensif untuk navigasi GPS, bermain game, dan streaming seharian penuh, dan masih menyisakan baterai di malam hari. Untuk penggunaan normal, daya tahan 2-3 hari adalah klaim yang sangat realistis. Hebatnya, baterai jumbo ini didukung oleh pengisian cepat 100 Watt. Mengisi baterai 9.000 mAh tidak perlu menunggu semalaman. Anda bisa mendapatkan persentase signifikan hanya dalam waktu 30-40 menit. Fitur ini benar-benar mengubah kebiasaan charging pengguna. Software dan fitur tambahan. Ponsel ini berjalan di atas Android 16 dengan antarmuka HyperOS 3.0. Versi terbaru HyperOS ini diklaim lebih ringan, bebas bloatware yang mengganggu, dan memiliki integrasi AI yang lebih dalam untuk efisiensi bakai. Fitur menarik lainnya, NFC multifungsi yang bisa untuk pembayaran dan emulasi kartu akses, IR Blaster, ciri khas Xiaomi untuk remote TV atau AC, dual stereo speakers dengan sertifikasi high-res audio, in-display fingerprint jenis ultrasonic, upgrade dari optical biasa yang lebih cepat dan akurat meski bari basah. Harga, value for money yang sulit dikalahkan. Di Tiongkok, harga rilis Redmi Turbo 5 Max dimulai dari 12.256 GB sekitar CNY 2.499 atau estimasi Rp 5.5 juta, 16.512 GB sekitar CNY 2.799 atau estimasi Rp 6.2 juta. Jika nanti masuk ke Indonesia, kemungkinan sebagai poco, harganya mungkin akan sedikit menyesuaikan pajak dan logistik, diprediksi berada di rentang 6-7 jutaan rupiah. Kesimpulan, Redmi Turbo 5 Max adalah anomali yang menyenangkan. Ia menghancurkan stigma bahwa HP baterai besar harus tebal dan berat, dan membuktikan bahwa performa flagship tidak harus ditebus dengan harga belasan juta rupiah. Jika Anda mencari HP all-rounder dengan prioritas utama pada gaming dan ketahanan baterai tanpa kompromi, ini adalah kandidat terkuat di tahun 2026. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!